أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده المبعوث رحمة للعالمين فقال تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون أحبائي جماعة مسجid Al-Ikhlas yang dimuliakan dan dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya kita amat bersyukur kepada Allah. Di pagi yang barakah ini kita kembali dipertemukan dalam naungan nikmat iman dan Islam. Yang karena kedua nikmat iman dan Islam ini setiap kebaikan dan keburukan kita dicatat dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan dan kekasih kita, harapan kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau kelak memberikan syafaat untuk setiap kita, orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Para ayah, ibu, saudara-saudariku jamaah Masjid Al-Ikhlas sedang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan di pagi hari ini Al-Faqir kembali sharing wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bukan tujuan untuk menggurui, bukan tujuan untuk mengajari, tapi adalah untuk kita saling mengingatkan kepada kebaikan, saling menasihati kepada yang kebenaran, serta saling mengingatkan kepada tali kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Biasanya tiap pagi pertemuan kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Tapi izin pagi hari ini kita akan di luar tema dari Riyadhus Shalihin, kita akan mengangkat tema tentang Isra wal Mi'raj. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di saat kita bicara tentang Isra wal Mi'raj, maka sesungguhnya adalah kita sedang berbicara tentang kualitas keimanan. Akal ini, pikiran ini tidak bisa selalu langsung menerima segala yang di luar akal dan pikiran. Tetapi keimanan, jangankan yang ada, jangankan yang relevan dengan pikiran ataupun akal, yang di luar akal pun harus diterima jika itu memang ketentuannya. Maka iman tidak akan pernah bisa disatukan dengan pikiran seseorang. Iman adalah tingkatan di mana bukan hanya yang syahadah yang nyata saja yang diyakini, tapi yang tidak tampak pun menjadi asupannya keimanan tiap pribadi kita. Ma'asyiral muslimin, ayah ibu yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sebuah perjalanan yang biasa. Bukan perjalanan seorang sahabat yang biasa.
Bukan pula perjalanan seorang pejabat tinggi yang biasa, yang menghabiskan anggaran dengan pemikiran lebih cepat sampai tentu lebih baik. Terkadang ada yang bertanya, Nabi kenapa enggak langsung saja dari Masjidil Haram naik saja langsung ke Sidratul Muntaha? Habis ini anggaran saja, kira-kira gitu kalau pejabat. Ngapa harus ke Masjidil Aqsa dulu? Ma'asyiral muslimin, perjalanan Isra wal Mi'raj di dalam dalilnya di surat 17, surat Al-Isra, diawali oleh Allah dengan ungkapan Subhanallah. Kalau Subhanallah itu luar biasa. Beda dengan Masya Allah. Nih, ayah ibu, kalau kita mengucapkan Masya Allah adalah sesuatu yang kita takjub melihatnya, tapi ada usaha manusia di situ. Ada intervensi manusia. Misalnya, Pak Daud dapat juara 1, maka ungkapannya oleh Pak Asep adalah Masya Allah. Boleh nggak mengucapkan Subhanallah? Nggak boleh. Nah, maka kalimat yang dilantunkan, diucapkan, dianugerahi bersama oleh Allah pada surat Al-Isra, Subhanallah. Tidak ada yang bisa melakukan itu, dan tidak ada pula intervensi dari siapapun. Benar-benar perjalanan yang istimewa. Maka Muhammad SAW, beliau bukan berjalan, tapi diperjalankan. Pak, saya mau undang Bapak untuk tausiah misalnya di Jakarta. InsyaAllah Pak, tausiahnya kita mulai jam 4 petang. Jam 2 siang jemputan akan tiba. Akomodasi transportasi siap Pak. Tinggal tunggu saja. Sampai di sana, ya bertemu sama hadirin. Isra wal Mi'raj adalah Tuhan yang memperjalankan. Allah yang mengundang secara langsung. Tidak ada, Nabi pun belum tahu bahwa beliau akan segera diperjalankan. Tidak ada rencana, tidak pula terpikir oleh baginda Nabi. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang untuk segera berangkat bertemu kepadanya. Hadirin, peristiwa itu dicatat oleh sejarah disebut pada tahun Amul Huzni. Amul Huzni. Orang Arab itu dulu saat belum ada kalender, mereka itu suka sekali menyebut Am. Misalnya Amul Fil, tahun gajah, yaitu ketika gajah menyerang Ka'bah bersama Abraham. Nah, tahun kesedihan disebut pada saat itu dengan istilah Amul Huzni. Jadi kapan Nabi Muhammad itu Isra wal Mi'raj? Tepat kalendernya nggak tahu. Tapi yang pasti Amul Huzni. Namun ada para ulama yang menyebutkan 27 Rajab. Tapi persis atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Belum pula lanjut, sudah datang transportasi dan konsumsi. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat Al-Isra, yuk kita lihat. Subhanalladzi asra. Maha luar biasa, maha suci Allah. Alladzi asra, yang memperjalankan dengan sendirinya. Bukan berjalan dengan sendirinya, tapi diperjalankan. Kalau diperjalankan, ada yang nawanin. Siapa? Jibril alaihissalam. Kendaraannya bagaimana? Yang undang, yang nyiapin. Bagaimana keamanan di perjalanan? Yang undang udah siapkan, udah amankan semua. Lailan, di satu malam. Lailan itu kalau istilah bahasa Arab, kalau al-lail pada suatu malam, malamnya tertentu, the night gitu. Tapi kalau lailan, satu malam itu saja, bahkan kurang dari satu malam perjalanannya. Siapa yang diperjalankan di malam itu?
Ya, asra bi'abdihi. Satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang mengakui langsung seorang hamba, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ayo ibu, kita ini terkadang jangan terlalu pede bahwa kita sudah pasti disebut hamba. Tapi kalau Al-Quran, lihat, sudah menyebut langsung kepada Nabi bahwa beliau disebut bi'abdihi. Ini benar-benar menghamba kepadaku. Ada yang memang disebut hamba, tapi kadang-kadang enggak juga menghamba. Ini yang diberangkatkan siapa? Yang betul-betul menghamba, yang betul-betul mengabdi, yang betul-betul yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bi'azdihi. Di setengah di malam. Tidak sampai satu malam persis. Ya, kalau satu malam hitungannya mungkin dari ba'da maghrib sampai subuh. Apa sampai? Tidak. Ba'da sholat Isya, Nabi berbaring seperti ini kira-kira di tembok, nyandar di belakang. Setelah sholat Isya berjamaah, Nabi ini masih dalam keadaan berduka. Kenapa masih disebut dalam keadaan duka? Pertama, istri beliau meninggal, namanya Khadijah Al-Kubra. Setelah istrinya meninggal, tidak berapa bulan kemudian meninggal pula sosok yang selalu melindungi dan mendukung aktivitas dakwah Nabi, walaupun wafat kemudian dalam keadaan yang kafir. Siapa dia? Abu Talib. Siapa ini Abu Talib? Paman Nabi Muhammad SAW. Dua sosok yang amat sangat dicintai dan yang mencintai Nabi. Dua sosok yang bukan hanya sekedar manusia biasa, tapi menjadi pelindung khusus untuk pribadi beliau. Wafat dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ketika wafat itulah orang-orang Quraisy semakin berani kepada Nabi. Tadinya tidak ada yang berani, ayah ibu. Tidak ada yang berani sampai mengambil kotoran dilempar kepada Nabi. Tidak ada yang berani. Ketika Abu Talib masih hidup. Tapi ketika Abu Talib telah wafat, meninggal dunia, Allah, Abu Lahab itu langsung ambil kotoran, dilempar itu ke pundak Nabi. Siapa yang membela dari manusia? Tidak ada. Siksaan cemaannya kepada Muhammad SAW bertambah dahsyat. Dakwah pun diuji keras oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bumi tidak suka dalam kondisi itu kepada seluruh orang-orang itu. Sempit rasanya bagi Nabi Muhammad bumi saat itu, tapi Tuhan rupanya, hadirin, ketika Nabi Muhammad merasakan sempit bumi ini, ketika Muhammad SAW merasa bersusah kepayahan yang berkepanjangan, rupanya sempitnya bumi membuka lebarnya langit Allah Subhanahu wa taala. Ketika terbuka lebarnya langit Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun tidak pernah lupa untuk mengingatkan kita, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu, wahai kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Diutuslah Jibril alaihissalam. Ketika diutus Jibril alaihissalam, saat baginda Nabi berbaring ataupun menyandar di tiang, saat itu pula Nabi Muhammad SAW diajak oleh Rasulullah menuju sumur Zamzam. Menuju sumur Zamzam. Diapain? Nabi itu dibelah dadanya mulai dari leher sampai ke dada, agak ke perut. Itu dibelah oleh Jibril alaihissalam. Lalu diapain? Diambil jantung atau hati Nabi, lalu dicuci dan dibersihkan dengan air Zamzam. Setelah itu kembalikan seperti biasa. Lalu
dibawakanlah oleh Jibril alaihissalam atas perintah Allah kendaraan yang disebut dengan buraq. Buraq ini lagi-lagi ini harus punya pemahaman yang baik. Buraq ini adalah bahasa Arab. Ayah ibu kalau baca dalam surat Al-Baqarah di lembaran ketiga, kita menemukan yakadul barqu yakhtafu dan lanjutan. Barqu itu artinya adalah kilat. Lalu diambil dari istilah barqun itu menjadi kata buraq. Artinya itu adalah kecepatan kilat. Bagaimana ciri-cirinya buraq? Buraq itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pendek daripada bighal. Bighal itu keledai. Lebih pendek daripada keledai. Tapi lebih panjang dan lebih lebar badannya daripada yang biasanya. Ini kata Nabi. Kalau kecepatannya, kata Nabi, kecepatannya lebih cepat daripada cahaya matahari. Ini si buraq. Di mana ia melihat sepanjang pandangan terakhir itu, di situ langkah terakhirnya buraq. Begitu hebatnya buraq, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Jibril alaihissalam mempersilakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu buraq pun belum tunduk kepada Nabi. Lalu diberitahu oleh Jibril alaihissalam, "Ya barqa, hai makhluk Allah, innahu nabiyyun wa rasulun wa habibun fil alam." Dia adalah nabi dan kekasih Allah yang akan memperjalankan kamu, yang akan memperjalankannya atas perintah Allah, maka tunduklah kepadanya sebagaimana engkau tunduk kepadaku. Buraq dalam riwayat tersebut bercucur keringat karena di atas dirinya adalah sosok manusia yang paling mulia dan yang belum pernah ada kemuliaan menaikinya. Ketika berangkat, subhanallah, di malam hari itu mulai dari mana? Masjidil Haram. Ya kan, kalau pikiran kita, kenapa nggak langsung aja ke atas dari Masjidil Haram? Ngabisin anggaran aja tuh sampai ke Palestina dulu. Mestinya bisa, tapi kenapa? Allah menyebutnya linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan sebagian dari kekuasaan dan kebesaran kami. Maka Allah perjalankan lebih dulu melewati sebuah padang tandus. Di perjalanan itu Nabi Muhammad SAW diminta berhenti oleh Jibril. Ketika berhenti, apa kata Jibril alaihissalam? Ya Rasulullah, turunlah dan dirikan salat 2 rakaat. Usai Nabi mendirikan salat 2 rakaat, fasa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Jibril, di mana kita sekarang?" Apa kata Jibril? "Ya Rasulullah, kita sekarang berada di tempat di mana kelak engkau akan berhijrah ke tempat ini." Subhanallah. Padahal peristiwa hijrah masih sangat jauh. Lanjut kembali perjalanan sampai di Masjidil Aqsa. Rupanya para nabi mulai dari Nabi Adam dalam riwayat tersebut sudah menanti untuk ditegakkannya salat 2 rakaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan jamaah sudah berkumpul tinggal menunggu imamnya yang belum tiba. Tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengimami ini pada seluruh nabi dan rasul. Kita akan melihat nanti apa relevansinya harus bertemu dengan para nabi. Ketika sampai di sana, Jibril alaihissalam membawakan 2 jenis minuman. 2 jenis minuman. Pertama dibawakan susu, yang kedua dibawakan khamar. Lalu didatangkan kepada Nabi, lalu Jibril berkata, "Ya Rasulullah, yang di sebelah kananku adalah minuman susu, yang di sebelah kiri minuman khamar. Fa'aina ma tufaddil ya Rasulullah? Mana yang akan engkau pilih wahai baginda Nabi?" Nabi pilih susu. Yang khamar ditinggalkan. Singkat cerita,
langsung setelah itu berangkat ke atas. Hadirin, perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa namanya Isra. Namanya Isra, tidak disebut Mi'raj. Maka kalau hanya sekedar perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, belum disebut sebagai Isra wal Mi'raj, baru sekedar Isra. Lalu kemudian dari Masjidil Aqsa menuju ke atas namanya disebut Mi'raj, naik ke atas. Di langit pertama malaikat nanya, "Ya Jibril, man ma'ak? Hal bu'isat?" "Hai Jibril, siapa bersamamu?" Faqala, "Bersamaku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Hal bu'isat? Apakah diutus kepada Allah?" "Benar." "Fasta'ul ard." Lalu terbukalah pintu langit pertama dengan seluas-luasnya. Ketika naik ke pintu langit pertama, bertemu dengan seorang nabi, yang nabi itu adalah nabi yang pertama kali di muka bumi, rasul yang pertama di bumi. Siapa itu? Adam alaihissalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Adam terduduk, dan di sebelah kanannya ada orang-orang yang bertakwa, di sebelah kirinya ada orang-orang yang melakukan keburukan. Setiap kali Muhammad melihat Nabi Adam ketika melihat ke sebelah kanan, Nabi Adam tertawa dan tersenyum. Tapi ketika Nabi Adam melihat ke kiri, Nabi Adam menangis. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, mengapa Adam melihat ke kanan dia tersenyum dan tertawa, tapi ketika melihat ke sebelah kiri ia menangis?" Faqala Jibril, "Ya Rasulullah, di sebelah kanannya adalah orang-orang umatnya yang dahulu yang taat menjadi pengikutnya. Mereka orang golongan bertakwa. Tapi di sebelah kirinya adalah akibat di awalnya pula mereka dulu saling bunuh-membunuh. Mereka adalah para ahli neraka." Naik ke langit dua, di setiap pintu langit kembali disapa oleh para malaikat dengan sambutan, "Wahai Jibril, siapa bersamamu?" Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Hal bu'isa? Apakah benar diutus?" "Betul." Fafutihatil ard, fafutihatis sama. Dibukakan langit kedua, bertemulah dengan Nabi Yahya dan Isa alaihissalam. Singkat cerita, naik ke langit tiga, bertemu pula dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik ke langit empat, bertemu pula dengan para nabi. Siapakah mereka? Bertemu dengan Nabi Zakaria alaihissalam. Naik ke langit lima, bertemu pula dengan para nabi-nabi. Naik ke enam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa langsung menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalaman dan berpelukan. Singkat cerita, naik langsung ke langit tujuh, bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dilihat oleh baginda Nabi sedang berada di sekitaran Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Ayah ibu, kalau itu Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, ditarik garis lurus vertikal lurus sekali di atas Ka'bah itu, maka di ujungnya sampai ke langit tujuh itu disebut dengan Baitul Ma'mur. Itu garis lurus vertikal itu, maka di langit tujuh namanya Baitul Ma'mur. Dalam surat At-Tur, wal Baitul Ma'mur, ya, ketika naik ke atas di vertikal ditarik, maka di langit tujuh itu persis itu disebut dengan Baitul Ma'mur. Disitulah Nabi Ibrahim dilihat oleh baginda Nabi sedang duduk dan berbaring di sekitar Baitul Ma'mur. Nabi SAW melihat di setiap harinya ada 70.000 malaikat yang bertawaf di Baitul Ma'mur itu. Lalu setelah selesai tawaf, 70.000 malaikat ini pergi
dan datang 70.000 malaikat seterusnya sampai hari kiamat pun akan terus demikian. Mereka pergi dan tidak akan pernah datang lagi. Bayangkan berapa jumlah malaikat yang bertawaf di Baitul Ma'mur. Seandainya di bumi, di Ka'bah, walaupun konteksnya corona, tidak ada yang bertawaf, maka ada di Baitul Ma'mur 70.000 per kali tawafnya. Mereka pergi dan datang sejumlah itu dan tidak akan kembali orang yang sama. Ma'asyiral muslimin, ketika itu Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sampai di sini aku mengantarkanmu. Karena aku tidak diperkenankan langsung untuk bertemu dengan Allah, maka engkau harus berjalan sendiri. Karena undangan ini undangan keistimewaan dikhususkan untukmu sebagai sebuah hiburan dan pertemuan dengan Tuhanmu. Maka berangkatlah wahai Muhammad." Saat itu Ibrahim mengatakan, "Wahai Muhammad, alangkah engkau menjadi mulianya, bahkan engkau menjadi satu-satunya Tuhan, satu-satunya makhluk di bumi yang bertemu dengan Tuhan yang Maha Pencipta. Sedangkan aku yang ada di langit ketujuh saja belum sampai kepada Sidratul Muntaha. Tapi engkau diberikan keistimewaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala." Ma'asyiral muslimin, ketika sampai ke langit 7, Muhammad SAW diminta berangkat sendirian. Ketika berangkat sendirian ke Sidratul Muntaha, di dalam perjalanan hingga Jibril melepaskannya, apa yang terjadi? Ketika hendak antara perbatasan langit 7 ke langit ke Sidratul Muntaha, Jibril alaihissalam baru kali itu memperlihatkan wajah aslinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama kalinya Jibril alaihissalam memperlihatkan wajah dan rupa aslinya kepada Muhammad ketika Nabi Muhammad hendak take off dari langit 7 menuju Sidratul Muntaha. Apa kata Nabi? Ketika aku melihat Jibril alaihissalam, selalu aku lihat di bumi seperti manusia biasa, agar umatku tidak terheran-heran bertemu dengan siapa. Tapi karena ini perjalanan yang istimewa, Jibril memperlihatkan wujud aslinya. Aku melihatnya, sayapnya mengepak antara barat dan timur. Dan aku melihatnya pada tiap-tiap bagian tubuhnya ada 600 sayap melekat dalam tubuhnya. Pada tiap tubuhnya itu, aku melihat sayapnya terbuat dari sutra dan kilauannya jauh lebih memancar daripada cahaya yang aku lihat. Subhanallah. Baru lepas landas Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan perdana itu, siapa yang menyapa pertama? Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera bagimu wahai Nabi dan kekasihku. Rahmat dan barakatku untukmu. Subhanallah. Yang menyapa bukan Nabi Muhammad duluan, tapi siapa menyapa? Allah. Saking disapanya, ta'ziman dan keistimewaan ini belum pernah ada terjadi. Nabi Muhammad pun menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Di mana ini terdapat? Pada tahiyat akhir. Maka tahiyat yang terakhir pada salat kita ini adalah komunikasi antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahiyatu mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Nanti setelah itu apa? Assalamu alaik ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Ini komunikasi yang dinyatakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi langsung komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala.
Pertemuan itu seakan menunjukkan pertemuan yang amat sangat syahdu antara kekasih dengan kekasihnya. Tampak dari ucapan dan sambutannya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan doa kepada Nabi. Tapi Nabi bukan justru menerimanya dengan untuk dirinya, tapi Nabi justru menyebutnya assalamu alaina, salam sejahtera bagi kami juga ya Allah, kami dan orang-orang saleh. Siapa itu? Umatku dan orang-orang saleh, bukan atas nama Nabi. Subhanallah. Lalu apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha menerima perintah. Apa itu perintahnya? Perintah untuk menegakkan salat 50 rakaat dalam satu hari dan semalam. Sehari semalam, maka mulai dari bangun subuh sampai Isya diperintahkan oleh Allah bukan 5 kali salat, tapi 50 rakaat. Nabi Muhammad SAW menerima dengan ketulusan hati, lalu turun ke langit 7 dan turun kembali ke langit 6. Siapa di langit 6? Nabi Musa alaihissalam. Bertanya Musa kepada Muhammad SAW, Muhammad, apa yang Allah perintahkan untukmu? Mengapa begitu istimewa engkau sampai untuk Allah ini harus diundang engkau bertemu dengannya? Apa yang diperintahkan? Nabi Muhammad mengungkapkan, aku diperintahkan oleh Allah dan umatku untuk menegakkan salat 50 rakaat sehari semalam. Apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, kalau memang itu yang diperintahkan, aku dan umatku saja, tidak ada bilangan jumlah yang harus aku tegakkan dengan umatku. Tidak sampai aku ke Sidratul Muntaha menerima perintah ini. 2 rakaat saja umatku berat melakukannya. Bagaimana dengan umatmu, wahai Muhammad? Usia mereka yang paling pendek, tubuh mereka posturnya yang paling pendek, semua yang ada pendek di umatmu. Wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah. Naiklah engkau kembali ke Sidratul Muntaha. Minta kepada Allah agar diringankan umatmu. Naik Muhammad. Ya Allah, aku mohon keringanan untuk umatku. Bukan untukku ya Allah, untuk umatku. Allah akhirnya menetapkan, aku menetapkan untukmu dan umatmu wahai Muhammad, tidak berkurang dari 50 rakaat. Tetapi atas permohonanmu, aku jadikan 5 kali solatmu dan umatmu sehari semalam, yang pada tiap solatnya aku hitung setiap kalinya adalah 10. Maka 10 kali berkali dikalikan 5, maka jumlahnya adalah tetap 50. Maka tiap umatmu wahai Muhammad yang menegakkan solat 1 kali, aku hitung 1 diganjar dengan 10. Maka Al-Quran menyebutkan, siapa yang melakukan 1 kebaikan, maka diganjar 10 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, akhirnya Nabi Muhammad turun kembali ke langit 6. Bertemu dengan Musa alaihissalam. Apa kata Musa? Wahai Muhammad, bagaimana keringanannya? Allah memberi keringanan untukku dan umatku, tapi Allah tidak mengurangi jumlahnya. Allah tetap menyebut dengan 50, tetapi pada tiap-tiap solatnya Allah melipat gandakannya 10 kali lipat. Apa kata Musa alaihissalam? Muhammad, pergilah engkau bertemu kembali kepada Allah. Umatku saja yang kuat postur tubuhnya, yang kokoh badannya, tak mampu melakukan sholat, pergilah engkau kepada Allah, minta kembali keringanan. Kata Nabi Muhammad SAW, aku malu wahai Musa, akulah kelak yang akan mensyafaati umatku, karena aku diberi hak itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan kumohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
agar umatku diampuni dosa-dosanya selama mereka bersalawat dan mengikuti upaya untukku. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, akhirnya Jibril alaihissalam menaiki kembali buruk itu bersama Nabi Muhammad, dan sebelum naik diperlihatkan kembali wajah yang aslinya, diperlihatkan kembali wujud dan rupa yang aslinya. Lalu Nabi Muhammad SAW dibawa wisata oleh Jibril. Kemana dibawa wisata? Melihat-lihat keadaan surga. Di surga Nabi Muhammad SAW melihat sungai yang begitu luas hamparannya, yang saking luasnya. Kata Nabi Muhammad SAW, Jibril, aku ingin melihat air itu. Air apa itu ya Wahai Jibril? Sungai apa yang paling luas dan lebar itu? Aku ingin mendekat ke sana. Mendekat ke sana. Lalu Nabi Muhammad mencelupkan jari telunjuknya ke air itu, lalu memasukkannya ke lidahnya, seraya berkata, Subhanallah, ini air yang baru kurasakan rasanya, yang belum pernah ada rasanya di bumi. Wahai Jibril, kabarkan kepadaku air dan sungai apa ini. Faqala Jibril, hadza kautsarun ya Rasulullah. Inilah telaga Kautsar ya Rasulullah, yang diperuntukkan khusus untukmu dan umatmu. Orang-orang yang kelak yang berhak untuk merasakan telaga Kautsar ini hanyalah umatmu dan pilihan-pilihanmu. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW bersabda, ma'a'zaman ni'man min fadli Rabbi. Alangkah besar nikmat dan karunia Tuhanku untukku dan umatku. Ketika di perjalanan itu Nabi Muhammad SAW melihat seseorang yang sedang memanen, kalau boleh saya sebut, padi, memanen hasil. Setiap kali dia panen, setiap kali itu muncul pula yang sama. Setiap kali dia ambil, setiap itu kali itu pula muncul. Tak ada habis-habisnya. Saking tak ada habis-habisnya, Nabi Muhammad heran, ya Jibril, apa yang dilakukan orang itu? Setiap dia panen, dia terus kembali menuai yang sama. Setiap kali itu panen, setiap itu pula menuai yang sama. Apa kata Jibril? Itu adalah perumpamaan umatmu ya Rasulullah. Mereka yang melakukan kebaikan-kebaikan, ada amal-amal yang akan sangat dilipat gandakan oleh Allah sampai hari kiamat. Maka wahai Rasulullah, Allah hanya akan memperuntukkan ini untuk umatmu. Ketika lewat, diperjalankan kembali, dibawa wisata oleh Jibril alaihissalam melihat-lihat kondisi neraka. Ketika masih berada di kejauhan neraka, panasnya terasa dahsyat. Itu belum dekat. Tapi Nabi melihat ada jumlah penduduk neraka yang amat sangat banyak. Mereka adalah wanita. Jumlah penduduk neraka yang amat sangat banyak yang dilihat oleh Nabi masuk saat itu adalah neraka. Siapa? Wanita. Nabi bertanya, ya Jibril, mengapa jumlah mereka yang paling banyak dari para wanita? Apakah mereka juga termasuk dari golongan umatku, wahai Jibril? Jibril berkata, betul ya Rasulullah. Mereka adalah yang paling mulia di muka bumi. Mereka pula yang paling mudah untuk masuk surga. Dan mereka pula kelak yang paling banyak menjadi bahan bakarnya neraka. Mengapa wahai Jibril? Karena mereka hanya sedikit sekali diperintahkan oleh Allah. Tapi dengan perintah yang sedikit itu mereka mengabaikannya. Mereka tidak menunaikannya. Padahal Allah hanya butuh ingin melihat mereka taat kepadanya, taat kepada suaminya, lalu melakukan salat dan berpuasa Ramadan. Ma'asyiral muslimin, perjalanan itu pun kembali ke Masjidil Aqsa, tidak langsung ke Masjidil Haram. Ketika sampai ke Masjidil Aqsa, lagi-lagi Nabi bertemu kembali bersama dengan seluruh Nabi yang sudah ditemui tadi pada tiap-tiap langit. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, kembali Nabi Muhammad bertemu dan menunaikan salat 2 rakaat. Lalu kembali ke Masjidil Haram.
Sesampainya di Masjidil Haram, Masya Allah, terjadi. Ada salah seorang bibi Nabi. Bibi Nabi ini Nabi suka menginap di rumah itu. Ini orang pertama kali yang bertemu dengan Nabi setelah Isra wal Mi'raj. Apa kata bibi Nabi? Wahai Muhammad, jangan ceritakan apa yang barusan kamu alami ini kepada orang-orang. Aku khawatir engkau akan semakin dibuli, engkau akan semakin dihantam oleh mereka, engkau mungkin akan dijauhi oleh kebanyakan mereka. Karena sekarang tidak ada pelindung di bumi, yaitu Abu Thalib. Maka jangan ceritakan ini kepada mereka. Tapi Nabi dengan keimanannya tetap tegar dengan dakwah ini. Lalu disampaikan kepada para keluarganya, disampaikan kepada para sahabatnya, termasuk salah satunya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ketika diceritakan itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempat ditanya oleh baginda Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan aku bertanya kepada engkau tentang beberapa hal yang pernah aku lihat di Masjidil Aqsa. Bisakah engkau menyebutkan berapa jumlah tiang yang ada Masjidil Aqsa?" Disebutkan oleh Nabi dengan gamblang. Terheran Abu Bakar As-Siddiq. "Bisakah engkau menunjukkan dan beritahukan kepadaku bagaimana gambaran bentuk masjid itu?" Disebutkan oleh Nabi dengan sebaik-baiknya. Akhirnya Abu Bakar berkata, "Aku percaya kepadamu ya Rasulullah." Saat itulah Nabi Muhammad SAW memberi gelar khusus kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan gelar As-Siddiq, Abu Bakrin As-Siddiq, yang paling jujur. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Perjalanan bertemu Tuhan itu, mari kita perhatikan, rupanya perlu pertama kali pensucian hati. Maka relevansi antara hati yang dada yang dibelah oleh Jibril alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad SAW dicuci hatinya. Artinya, maka konsep itulah agar keimanan kita benar-benar murni kepada Allah, perlu dibersihkan dari segala bentuk amarah, segala bentuk egoisme, segala bentuk kekecewaan, segala bentuk yang kotor dalam hati ini. Bersihkan. Jika tidak, dia belum disebut dengan iman yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manifestasi yang amat luar biasa ditunjukkan oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi? Apabila seorang hamba atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam dadanya masih menyimpan keburukan demi keburukan, masih menyimpan segala bentuk manusiawi dan kehewanan, maka ia belum suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan Nabi dengan para nabi-nabi yang mulai dari Nabi Adam sampai Isa alaihissalam memberikan kita simbolitas dan pengajaran bahwa seluruh syariat Nabi itu sama dan kaitannya berrelevan antara Nabi Adam sampai ke Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa syariat adalah satu, bahwa syariat ini berkesinambungan, bahwa syariat Islam tidak berbeda dengan mereka semuanya, sama. Itu artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul sebagai penyempurna dari syariat ini. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai di Masjidil Aqsa, diberikan dua pilihan minuman susu dengan khamar. Sekalipun orang ini sudah amat suci, bersih imannya, tapi ini memberikan simbolitas kepada kita bahwa tiap orang tidak ada yang luput kembali dari ujian yang maha kuasa. Kembali diuji. Sekalipun akhirnya Muhammad memilih susu, itu bukan karena sebuah kebetulan, tapi karena memang setelah ujian-ujian yang dilalui, beliau sukses melaluinya. Tetapi khamar menjadi simbol segala keburukan, menjadi simbol segala bentuk dosa. Akibat khamar terjadi banyak orang saling berbuat zina. Dengan khamar banyak orang yang akhirnya melakukan saling bunuh-membunuh. Simbol khamar ini adalah
simbol segala bentuk keburukan, bahwa dalam ujian setiap kali ada kebaikan, di situ ada keburukan. Setiap kali ada kebahagiaan, di situ ada kesulitan. Tapi Tuhan Allah Subhanahu wa taala selalu menciptakan kepada kita semuanya dalam bentuk paket. Paket kesulitan, Allah beri paket kemudahan. Paketnya kesedihan, Allah beri paket kegembiraan dengan wisata bertemu dengannya. Hadirin, maka pertemuan Nabi Muhammad SAW kemulai dari langit pertama sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu artinya juga bisa kita lakukan. Apa itu? Dalam bentuk salat. Maka salat yang kita tunaikan ketika kita sujud, meletakkan kehormatan ini ada persis di bawah, lalu tangan lebih tinggi daripada dahi, menunjukkan ini bentuk ketawakalan yang maha tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah tidak ada yang lebih besar daripada Allah, sambil kita berkata subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi lagi maha terpuji. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran Isra wal Mi'raj seakan memberi celah kepada kita bahwa ketika kita merasa sempit di bumi ini, maka langit Tuhan terbuka untuk kita semuanya. Ketika kita dalam keadaan dirundung yang luar biasa kesulitan demi kesulitan, tahapan kesulitan yang nyaris tidak pernah ada hentinya, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Oleh sebab itu, ayo kuatkan akidah kita, kuatkan keimanan kita, doa kepada Allah, ya Rabb, inni as'aluka imanan la yartaddu. Aku mohon kepadamu iman yang tidak pernah murtad, apapun kesulitannya, apapun jenis sakitnya, apapun jenis virusnya, tidak akan pernah menghalangi kita untuk berada sujud berjamaah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebagai bentuk pengantar terhadap Isra wal Mi'raj ini, mudah-mudahan menjadi warna ilmu untuk saya pribadi dan kita semuanya. Dan mudah-mudahan hadirin semua jamaah masalah ikhlas yang dicintai Allah, kita semuanya mampu bermi'raj kelak nanti di hadapan Allah, bertemu dengan Allah, bertemu dengan menatap wajahnya. Bukan hanya sekedar mudah-mudahan kita bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi semoga kita memperoleh pertemuan dengan Nabi, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tertinggi bukan surga yang paling tinggi Firdausil A'la, tapi nikmat tertinggi adalah ketika kita kelak diperlihatkan dan dipertemukan langsung dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Ya Allah, jadikan kami bagian dari golongan orang-orang itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung, tentu dengan senang hati. Karena sesungguhnya tentang syukran, Isra wal Mi'raj ini tidak bisa disampaikan langsung sekaligus. Ada satu kitab namanya kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Memang di surah Nabawiyah ini ada yang berjilid-jilid, ada juga yang satu jilid sekarang. Membacanya enggak cukup sebulan. Enggak cukup sebulan, butuh diulang-ulang. Maka apa yang kami sampaikan tadi adalah bagian dari rangkuman-rangkumannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kapan waktu yang tepat untuk mulai lagi menyempurnakan atau merapatkan shaf salat berjamaah? Masya Allah. Ada hadis Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini juga insya Allah kita akan menemuinya. Dalam kitab Bulughul Maram juga disebutkan ada banyak sekali hadis. Di antara hadis itu adalah istawu sufufakum. Ya. Apa artinya? Luruskan dan rapatkan shaf dan barisan kalian. Fa inna, karena sesungguhnya taswiyatus sufuf, rapat dan lurusnya shaf itu min tamamis shalah, dari bentuk kesempurnaan salat. Nah, ini tepat pertanyaannya. Kapan lagi waktunya untuk dimulai menyempurnakan dan merapatkan salat berjamaah? Mestinya tiap saat.
Tiap detik kita harus merapatkan ini. Semestinya ini sejak diperintahkan oleh Nabi sampai kelak hari kiamat mesti harus rapat. Tidak boleh tidak ada kata rapat, mesti rapat. Karena ketika tidak rapat maka di tengah ada syaitanir rajim. Ustaz, tapi kondisinya dalam kondisi corona. Nah, ini ada case. Kalau memang ada yang dikhawatirkan dalam bentuk ancaman terhadap maqasid asy-syariah, maqasid asy-syariah itu tujuan dari syariat Islam. Tujuan syariat Islam kita adanya Al-Quran, adanya hadis, Nabi diutus, Rasul menyempurnakan syariat Islam. Itu tujuannya cuma 5. Pertama adalah hifdzul nafsi, menjaga jiwa. Maka menjaga jiwa ini hukumnya menjadi rukun, kewajiban. Karena sebagai petunjuk diadakannya ini syariat Islam. Maka kalau kita sedang sholat, ada kekhawatiran tertentu mungkin akan terkena penyakit atau virus, maka boleh, ya boleh, bukan dianjurkan, boleh hukumnya kita merenggangkan shaf. Tapi ingat nih hukumnya, bukan dianjurkan, boleh hukumnya kita merenggangkan shaf. Tapi ketika kita tidak merasa ada keraguan, kita yakin bahwa ini baik, tidak ada yang akan menjadi penyakit dan virus, rapatkan. Rapatkan. Ini artinya apa? Sebenarnya tidak ada perintah mulai dari merapatkan lalu merenggangkan. Tidak. Rapat maka rapat selamanya. Lurus selamanya. Tapi ketika ada kondisi tertentu, Islam juga tidak agama yang kaku. Islam bukan agama yang kaku, tapi dia fleksibel, memperhatikan kondisi. Bahkan Nabi menyebutnya, siapa yang sholat lalu dia berkata sampai hilang akalnya, tidak sadar bahwa dia sedang berdiri, tidak sadar bahwa di depannya lewat kayak jengking, tidak sah sholatnya. Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis, ya, idza ra'aitum, kalau kalian lagi sholat melihat dua aswadaini, dua suara itu kala jengking dan ular lewat dari depanmu, bunuh, ya. Habis itu apa kata Nabi? Lanjutkan sholatnya tanpa mengulangi. Bahkan sampai segitunya, apalagi cuma renggangin shaf kalau ada kondisi tertentu. Ma'asyiral muslimin, pertanyaan kedua, di saat Abu Thalib meninggal dalam keadaan yang belum Islam, apakah beliau juga akan masuk atau apakah beliau juga akan kelak di neraka? Ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya begini, ya Rasulullah, aina abuka fil qiyamah? Hai Rasulullah, di mana ayahmu letaknya pada hari kiamat? Abun itu artinya ayah, ya. Nah, kalau kita kan di rumah abi gitu ya, ummi. Abu itu artinya, tetapi jangan pula disebut abu gitu, jangan. Ini karena konteks bahasa Arab saja. Sahabat nanya, ya Rasulullah, aina abuka fi yaumil qiyamah? Apa jawab Nabi? Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu ada dalam neraka. Lalu kemudian diperhatikan dalam konteks hadis ini, siapa yang dimaksud ayah di sini? Abun, yaitu Abu Thalib, bukan Abdullah. Ini please harus diperhatikan. Kenapa? Karena dulu orang-orang Arab ketika mereka punya paman, maka adik dari ayah dan abang dari ayah itu sama disebut sebagai ayah juga, Abun. Karena dalam bahasa Arab tidak ada kosakata khusus yang membedakan itu, maka tetap disebut ayah. Maka ayah yang dimaksud di sini setelah masuknya syariat Islam. Pertanyaannya, apakah ayah aslinya baginda Nabi Abdullah telah hidup pada masa syariat Islam? Belum diutus Nabi. Jadi kalau ayah ibunya Rasul yang kandung kemana? Surga insyaallah. Kok tahu?
agama tauhid. Abu Thalib ini yang kafir. Bahkan ketika sakaratul mautnya Abu Thalib, saat itu Nabi Muhammad mengajak, merayu pamannya, "Hai pamanku, ucapkan kalimat tauhid." Tidak mau pamannya. Kalau begitu ucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak mau juga. Ucapkan kalimat Allah, tidak sempat, wafat. Sampai akhirnya Nabi Muhammad menengadahkan kedua matanya ke langit, seakan sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada saat dan detik itu turun wahyu langsung, yang tercantum wahyu ini dalam surat Al-Kahfi. Apa bunyinya? Innaka lan tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Hai Muhammad, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang paling kamu cintai, tapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki. Nabi akhirnya menurunkan wajah, bersedih, menangis. Akhirnya apa? Kita tidak tahu hati seseorang. Dalam riwayat, mengapa Abu Thalib demikian? Karena merasa akan hilang pamornya kelak sebagai pemimpin Quraisy jika ia mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Maka ia tetap wafat dalam keadaan kekafiran. Jadi pertanyaannya, apakah kelak Abu Thalib masuk neraka? Oh ya, neraka. Bagaimana hubungan Nabi dengan Abu Jahal? Apakah Abu Jahal masih dalam hubungan kekerabatan sebagai paman beliau? Betul. Abu Jahal ini adalah paman Nabi SAW. Nabi ini punya banyak paman. Ya, punya banyak paman. Mulai dari Hamzah, yaitu paman Nabi. Abu Thalib, paman Nabi. Abu Lahab, paman Nabi. Abu Jahal ini paman Nabi juga. Hubungan kekerabatannya bagaimana? Mereka satu ayah kakeknya, Abdul Muttalib. Bukan Abdul Muttalib, yes, please, mari kita perbaiki. Bukan Abdul Muttalib, tapi Abdul Muttalib. Itu kakek mereka. Nah, maka Abu Jahal ini punya hubungan yang erat dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kedudukan para nabi yang menempati langit 1-7? Apakah disesuaikan dengan tingkat keimanannya atau berdasarkan lamanya? Mohon penjelasannya. Ada satu keterangan hadis yang menyebutkan, jadi ayah ibu, kalau ingin melihat di antaranya dalil tentang Isra wal Mi'raj, bukalah surat An-Najm mulai dari ayat 1-18. Di sana juga disebutkan tentang Sidratul Muntaha yang terakhir mulai dari awal. Nah, kalau di surat Al-Isra ayat 1 ini adalah ungkapan atau dalil yang memang menyebutkan bahwa Nabi melakukan perjalanan. Apakah tiap-tiap Nabi tadi atau Rasul yang menempati langit 1-7 benar sesuai kedekatannya kepada Allah? Sesungguhnya para ulama sepakat bahwa seluruh Nabi dan Rasul ini sama-sama dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Mereka ditempatkan di tempat yang paling mulia semua, mulai dari langit pertama sampai langit ke-7. Tapi mengapa ada perbedaan tingkatan level langitnya? Imam Az-Zamakhsyari beliau mengatakan bahwa ini benar bentuk kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Ibu, di bumi ini, ya mari kita perhatikan ini biar simpel. Ada banyak nabi. Nabi itu jumlahnya banyak betul. Tidak 25 saja. Bahkan ada riwayat menyebut ada 300 lebih nabi. Jumlah nabi. Katakan 300. Wallahu a'lam bishawab, tapi yang saya pernah dapat riwayat dan dalilnya 300. Di antara yang 300 nabi ini ada yang disebut nabi sekaligus rasul. Berapa jumlahnya? 25. Artinya dari 300 ke 25. Yang dari 25 ini ada yang disebut yang paling istimewa, ulul azmi. Berapa ulul azmi? 5 saja. Dari 5 ini ada yang disebut oleh Allah
kekasih Allah. 2. Jadi 300, 25, 5, 2. Siapa yang 2 itu? Nabi Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari yang 2 ini ada yang paling dekat dengan Allah. Bahkan Allah berdoa untuknya atau berselawat kepadanya, memberi rahmat kepadanya. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau melihat ini saja, maka benar-benar tampak level yang jauh berbeda. Maka kelak suatu hari nanti, lihat ayah ibunda, insya Allah kita pasti akan menyaksikan di hari kebangkitan. Setiap umat nanti itu akan memohonkan syafaat kepada tiap-tiap nabi, mulai dari Nabi Adam. Tapi Nabi Adam singkatnya menyebut, aku tidak bisa memberi syafaat, karena mulai dari keturunanku lah dahulu terjadi bunuh-membunuh di bumi. Pergilah kalian kepada Nabi Yahya, Nabi Nuh. Datang umat kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, isfa'ana, berikan syafaat agar ini Allah cepat menurunkan, menyelesaikan ini matahari yang sampai ke badan kami. Panasnya dahsyat. Nuh berkata, aku tidak bisa mohonkan syafaat, aku malu kepada Allah. Dahulu anak dan istriku durhaka kepadaku. Pergilah kalian kepada Isa alaihissalam. Kepada Musa alaihissalam. Sampai kepada Musa berkata, mohon maaf, aku tak juga mampu, tak sanggup aku minta syafaat. Pergilah. Kenapa kata umat? Aku dulu pernah kubunuh orang, pernah kutampar orang, mati itu orang. Maka pergilah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi. Apa kata Ibrahim? Yang lebih pantas dari aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi kalian kepada Nabi Muhammad. Baru Nabi Muhammad memohonkan kepada Allah dan memberi syafaat. Maka hadirin semuanya, ini saja sudah tampak seakan berlevel. Di manakah letak arsy? Apakah di atas Sidratul Muntaha? Kalau kita lihat dalilnya dalam Al-Quran, maka arsy itu adalah Sidratul Muntaha. Maka langit itu, pernah mungkin kita dengar langit dunia. Langit dunia itu baru langit 1 dalam beberapa riwayat. Tapi ada riwayat lain mengatakan bahwa langit 1 saja itu sudah di atas tata surya bumi ini. Di atas bumi yang bulat ini, ketika tembus dari sini, itu saja belum disebut langit 1. Belum, masih jauh dari langit 1. Maka kalau sekarang ada manusia mampu menembus lewat bumi sampai ke bulan, kemudian melihat kepada planet lain, sudahkah menembus langit 1? Belum, masih sangat jauh. Nah bayangkan kalau itu arsy. Jarak langit 1 ke langit 2 aja lebih jauh lagi jarak antara bumi kita ini dengan langit 1. Bagaimana ke langit 7 lalu ke Sidratul Muntaha? Maka ketika Nabi Muhammad selesai berisra, pada enggak masuk akal bagi mereka semuanya. Itulah sebabnya Al-Fakir sampaikan untuk kita, pikiran itu tak sanggup, pikiran kita ini tak sanggup untuk mengimani itu. Tapi kalau keimanan melebihi batas dari yang semua disebutkan oleh Nabi, jangankan itu, dulu tak pernah terpikir bagi kita bisa teleponan dari sini ke Amerika, dari sini ke Saudi. Tapi berlamban laun ditemukannya teknologi, jangankan kita berteleponan, duduk sambil tiduran pun bisa teleponan. Siapa yang berpikir itu? Itu saja tampak maha keluar biasaan penemuan teknologi. Apalagi ini pencipta langit dan bumi. Maka di mana letak arsy? Di Sidratul Muntaha. Bagaimana caranya ketika menyikapi orang kafir yang tidak percaya dan selalu membantah Isra wal Mi'raj? Ini penting. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan Isra wal Mi'raj ini hanya kepada orang yang berakal sehat. Yang berakal sehat saja tak sanggup menerimanya. Maka perintah Allah itu kepada siapa? Kepada ya ayyuhalladzina amanu, yang berimannya saja. Yang beriman pun goyang. Apalagi sekedar orang yang tidak pernah beriman, apalagi tak punya akal sehat. Tapi bagaimana caranya? Tunjukkan kepada mereka bahwa kemampuan manusia saja
penemuan teknologi saja bisa dicapai oleh manusia. Bagaimana kalau Tuhan? Bagaimana kalau Tuhan? Tentu lebih jauh lebih hebat daripada apa yang terjadi di muka bumi yang dilakukan oleh makhluk. Apakah nantinya Abu Thalib paman Nabi akan tetap masuk surga walaupun belum mengucapkan syahadat? Tidak ada satu riwayat atau satu hadis pun yang menyebutkan bahwa Abu Thalib kelak masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada. Saya tidak mengatakan belum ada. Tidak ada. Tapi memang ada satu hadis yang menyebutkan, walau hadis ini tidak sahih ya, untuk sebagai wawasan bagi kita. Ada satu hadis yang menyebutkan bahwa setiap hari tertentu maka Abu Thalib diringankan azabnya di pinggir neraka. Di pinggir neraka aja jaraknya 500 km bahkan lebih, itu terasa panasnya dahsyat, menggigil kota. Lalu bagaimana kalau di pinggirnya itu? Apalagi dalamnya ya, nggak tahan kita. Nah itu riwayat yang ada. Tapi masuk surga tidak ada. Tidak akan masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada riwayat yang menyebutkan ada keringanan dan diletakkan di pinggir neraka. Na'udzubillah min dzalika. Dari kejauhan saja sudah amat panas, apalagi di pinggir. Kenapa salat wajib kita jumlahnya 17 rakaat? Pertama, ini selain karena perintahnya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ingin menjadikan salat ini sebagai bentuk kedekatan dan komunikasi kita yang harus lebih sering kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa jumlahnya demikian? Mari kita perhatikan. Jumlah yang paling sedikit itu subuh. Alhamdulillah kita tunaikan tadi. Kata Nabi, karena memang subuh adalah yang paling sulit bagi umat. Ya, kalau ada orang yang sukses juara mengangkat 1 ton, berat 1 ton, belum tentu ada orang yang selalu sukses mengangkat 2 ons selimut ketika di subuh hari. Berat. Maka diringankan oleh Allah sedikit jumlah rakaatnya. Wallahu a'lam, ini menurut para ulama. Zuhur maka cenderung lebih mudah. Asar cenderung lebih mudah. Maghrib dipendekkan lagi karena jarak antaranya dengan Isya jauh lebih pendek. Isya 4 rakaat waktu yang amat panjang. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada 2 salat yang paling sering dan yang paling selalu dilalaikan umatku, subuh dan Isya. Subuh mereka terlelap dalam tidur, Isya mereka nunda-nunda. Maka Nabi SAW paling marah kalau ada umat yang suka nunda-nunda salatnya, salat Isya. Kenapa? Karena salat Isya menjadi salat yang paling sering kali antar panjang waktunya, rebahan dikit. Kebangun jam 12, oh masih jam 12, masih bisa. Rebahan lagi, oh bangun, Allahu Akbar, astagfirullah, jam 4 subuh. Ini kenapa demikian? Melalaikan. Nah maka kenapa jumlah salatnya demikian? Karena Allah juga Maha tahu apa yang berat dan yang ringan untuk kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat ini adalah satu-satunya yang akan dicek oleh Allah. Kalau salat ini bagus, maka selamat, baguslah semuanya. Tapi kalau kurang, apa kata Allah? Unzuru ila tatawwu'ihi, hal min tatawwu'in. Lihatlah kepada salat-salat sunnahnya, kepada rawatibnya. Apakah ada salat sunnah atau rawatibnya? Ada atau tidak? Kalau ada, atimmuhu, maka sempurnakanlah yang wajib itu dengan salat-salat sunnah ya. Maka hadirin semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menutup bahwa memang salah satu cara kita berisra wal mi'raj kepada Allah, tunaikan salat yang lebih banyak. Dengan salat maka kita telah meletakkan kesombongan ini selalu berada yang paling bawah, menjadi tempat yang paling tawakal. Setiap kali sujud kita kepada Allah, setiap kali itu
power kita akan bertambah. Maka Allah perintahkan kita untuk sholat 5 kali sehari semalam, 17 rakaat, agar pada setiap sujudnya bertambahlah kekuatan dan energi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salat ini adalah kebutuhan kita kepada Allah, bukan kebutuhan Allah kepada kita. Allah tidak akan butuh kepada kita. Seandainya satu bumi salat kepada Allah, kagak butuh Allah kepada kita. Tapi seandainya pun satu bumi benar-benar salatnya khusyuk, taat kepada Allah, maka Tuhan juga tidak akan bertambah kemuliaannya. Maka sesungguhnya jika ada masalah yang terus merundungi nasib kita, terus tidak pernah hilang dari kesulitan, maka mari cek hubungan antara kita dengan Allah dalam bentuk salat. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan kita dan diwafatkan dalam keadaan salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan segera di bulan Sya'ban, yang tinggal beberapa hari lagi kita akan segera berpisah dengan bulan Rajab, dan semoga kita semuanya akan dipertemukan dengan Ramadan. Amin ya rabbal alamin.